Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di tengah pandemi virus corona ini, semoga kita dapat terhindar dari penyakitnya dan dapat dijauhkan dari segala penyakit. Sebelum memulai aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu di air mengalir selama 20 detik. Jangan lupa jaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar. Oke, semoga kita dapat berkumpul kembali seperti biasa, belajar seperti biasa, dan materi di kelas online ini yang pertama di minggu pertama ini PKN tentang oh iya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini, semoga berkembang. Dan juga ingat tugasnya, tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar di jam-jam tertentu. Nanti detailnya saya tulis di kolom deskripsi. Ingat ya, jangan sampai lupa kalian tulis nama dan kelas kalian. Itu sebagai tanda kehadiran kalian. Kalau kalian melewati jam-jam tertentu itu, maka kalian akan dianggap alpha atau absen. Dan juga tugas berikutnya adalah kalian merangkum apa yang saya jelaskan nantinya. Tugasnya sampai malam hari itu aja, sampai jam 12. Kalau kalian melewati jam itu, maka saya anggap kalian tidak mengerjakan tugasnya. Tugasnya bisa kalian tulis di kertas folio atau di buku tulis. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam NKRI. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan NKRI. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, daerah dalam kerangka NKRI. 4, menjaga keutuhan NKRI. Di materi tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan. Persiapan proklamasi kemerdekaan. Tanggal 9 Agustus 1945, Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Jenderal Terauchi, yang berada di Saigon. Saigon ini di Vietnam ya. Dulu namanya Saigon, tapi kalau sekarang namanya Ho Chi Minh City. Yang dimana Terauchi ini meminta Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Dr. Rajiman untuk datang ke Saigon untuk mendengar pernyataan Jepang bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Kemudian tanggal 15 Agustus tahun 45, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang ini sebenarnya dirahasiakan, tetapi karena berkat kecerdikan pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita, akhirnya berita kekalahan Jepang ini diketahui dan akhirnya telah sampai pada pemimpin bangsa Indonesia. Setelah mengetahui bahwa Jepang itu kalah, akhirnya para pemuda ini berinisiatif untuk melakukan rapat, yang dimana dipimpin oleh Her Saleh, mengadakan rapat di Gedung Pegangsaan Timur 16 Jakarta, dan akhirnya menghasilkan keputusan agar Indonesia segera dimerdekakan dengan cara diproklamasikan segera. Keputusan ini kemudian disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar dapat segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun hal ini ditolak oleh mereka karena menurut mereka Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa berita kekalahan Jepang ini belum pasti, belum benar-benar dijelaskan oleh Jepang kalau mereka benar-benar kalah. Tetapi hal ini menimbulkan perdebatan di antara mereka, antara golongan tua dan juga golongan muda. Yang dimana untuk menghindari hal tidak diinginkan, misalkan para golongan tua ini yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta takutnya dibisikkan sesuatu agar segera menunda kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh pemuda ini dibawalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada pagi hari 16 Agustus 1945 pukul 4:30 pagi, subuh. Pada tanggal 17 Agustus 45 akhirnya diperoleh kesepakatan antara golongan tua dan juga golongan muda pada pukul 2 pagi, yang dimana bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi dan membacakan teks tersebut pada saat proklamasi kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamasikan
Dengan demikian, sampailah perjuangan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang merdeka, adil, dan makmur. Walaupun demikian, hambatan dan rintangan itu masih tetap ada. Perjuangan kita belum selesai, karena kita harus mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah terakhir. Karena pada saat itu, kondisinya Jepang maupun Belanda belum masuk kembali ke Indonesia. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibentuklah nanti semacam keamanan. Lanjut, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45 ini adalah sumber hukum terbentuknya NKRI. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi mempunyai arti bahwa bangsa Indonesia telah dapat menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri. Bagi bangsa Indonesia, mulai dapat mengatur pemerintahan negaranya, mulai mengatur sistem pemerintahannya, sistem perekonomiannya, mengatur sistem politiknya, dan sebagainya. Proklamasi adalah permulaan zaman pembelaan negara merdeka Republik Indonesia. Yang pertama, tentang makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia, awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, berakhirnya tata hukum kolonial dan berlakunya hukum nasional, jembatan emas menuju cita-cita bangsa Indonesia. Makna terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Selama masa penjajahan, nasib rakyat Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para penjajah dengan kejam merampas sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Bahkan rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayar upeti atau pajak kepada pemerintah kolonial. Akibatnya, terjadilah kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan yang tak terhindarkan di mana-mana. Setelah proklamasi kemerdekaan, secara otomatis rakyat itu merasa lega karena telah terbebas dari belenggu kekejaman penjajahan. Makna puncak perjuangan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia telah berjuang mengorbankan harta bendanya dan nyawanya yang tidak sedikit selama berabad-abad untuk mengusir penjajah dari negeri Indonesia tercinta ini. Proklamasi kemerdekaan merupakan buah perjuangan mereka, para pejuang yang merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia. Makna awal berdirinya NKRI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bukti nyata telah berdirinya NKRI yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Selain itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berisikan pernyataan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan. Proklamasi merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Makna jembatan emas menuju cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur bagi seluruh bangsa. Oke, materi untuk minggu ini cukup sekian. Jangan lupa untuk tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar di jam-jam tertentu. Jangan sampai kalian dianggap alpa. Dan juga tugasnya untuk merangkum apa yang saya jelaskan barusan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.